Yo, what's up parfum people dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu satu, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan bahas tentang sebuah pertanyaan. Kemarin ada customer yang membeli sebuah parfum dan dia berkata, "Kak, kok di stiker parfumnya, di segel parfum ada stiker, kenapa expired date-nya adalah Desember 2020? Kenapa sedekat ini, Kak? Padahal kan saya baru beli." Nah, apakah benar expired date seperti itu? Tonton terus Boom Baby, let's go. Yo teman-temanku yang ganteng dan cantik-cantik, tolong bantu subscribe channel aku ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Uhuy. Nah, jadi gini teman-teman, apakah benar expirednya 2020 Desember? Ternyata tidak. Karena sebuah parfum itu tidak punya expired. Kalian boleh cek parfum mana aja, kalian beli di mana saja, di luar negeri atau di dalam negeri, apapun itu tidak akan pernah ada tulisan expired date-nya. Kenapa? Karena parfum akan mulai dihitung expired saat Anda mulai membuka kemasan dan menyemprotkannya. Jadi selama Anda belum membuka kemasannya dan menyemprotkannya, maka selama itu juga, dan disimpan, tentu saja disimpan dalam suhu yang bagus, tidak kena matahari, tidak kena cahaya dan lain-lain, maka parfum itu bisa bertahan bertahun-tahun tanpa berubah bahan-bahan aromanya ya. Jadi kalian benar-benar harus simpan dengan sangat rapat. Nah, sampai saat dibuka barulah mulai dihitung expired parfum itu. Bisa 2 tahun, bisa sampai 4 tahun atau 5 tahun, tergantung penyimpanannya. Kembali lagi penyimpanannya, karena penyimpanan sangat penting. Bayangkan ramuan parfum, bahan-bahannya ya, yang terdiri dari bunga atau coklat atau tobacco dan lain-lain, dan oud, dicampur dengan sedikit alkohol dan juga air. Kalau kena sinar matahari, dijamin ramuan itu akan berubah. Makanya saya selalu tekankan, simpan sangat rapat, sangat hati-hati, dan jaga suhunya benar-benar kedap anti cahaya, anti matahari, dan juga benar-benar tertutup rapat, pokoknya intinya. Nah, jadi apakah expired date yang tertulis di stiker itu adalah expired date dari BPOM CL? Apakah CL itu? CL itu adalah kosmetik luar negeri. Kalau CD adalah kosmetik dalam negeri. Jadi itu adalah pajak BPOM yang berlaku. Jadi kalau 2020 BPOM itu kurang lebih pajaknya berkisar, ada yang bilang 5 tahun, ada yang bilang 3 tahun. Saya kurang tahu karena itu yang ngurus adalah importir dengan BPOM-nya. Mereka yang lebih ngerti, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau 2020 expired, berarti mereka harus memperpanjang pajaknya lagi di BPOM direktorat yang terkait. Jadi perusahaan pengimportnya itu harus memperpanjang stiker itu lagi, diperbaruin menjadi lebih baru lagi. Jadi mungkin 3 tahun ke depan, jadi 2020 sekarang, berarti 2023 atau 2025 dia harus perpanjang lagi, harus bayar lagi pajaknya. Sehingga makanya parfum yang sah, yang legal, yang orisinal, yang terdaftar itu pasti lebih mahal dibanding yang black market atau bahkan yang dari luar negeri. Karena banyak negara luar negeri seperti Singapura yang membebaskan pajak ini, sehingga sedikit lebih murah harganya. Nah, terus juga ada stiker yang bertuliskan MFD atau MFG. MFD, manufacturing date. Nah, itu adalah tahun produksi parfum itu dibuat. Kalian bisa cek di internet juga seperti apa hitungannya, tulisannya, kalian bisa cek di sana. Tapi yang pasti itu adalah expired dari BPOM ya, pajak yang harus dibayarkan. Jadi bukan expired dari parfum, karena parfum tidak pernah menulis expired date-nya. Loh, terus berarti kalau ini bisa rusak dong, parfumnya bisa hancur. Selama penyimpanannya bagus, bahkan parfum itu bisa berumur 30 tahun. Benar. Kemarin ada seseorang yang baru beli parfum dari suatu toko yang menyimpan sangat bagus, rapat. Itu parfum itu dibuat tahun 93. Bayangin umurnya mungkin sudah hampir 27 tahun. Dan saat dibuka, disemprotkan, parfum itu masih sempurna, masih bagus seperti sedia kala parfum itu 93 dibuat. Tapi memang penyimpanannya sangat bagus, rapat, tertutup, dan suhunya bagus.
maka parfum itu tidak expired sama sekali. Bayangkan 27 tahun. Di toko pun seperti itu. Ada parfum lama yang kita sudah taruh, customer mau coba cium, kita kasih semprot dan mereka suka. Bayangin, umurnya mungkin sudah 20 tahun, 15 tahun parfum itu dan mereka tetap beli. Parfum lama yang sudah tidak diproduksi lagi, sudah tidak ada lagi, discontinue. Ternyata mereka cari parfum itu sudah tidak ada, ternyata kita masih ada. Mereka semprot, cium dan mereka beli. Bayangin umurnya sudah 20 tahun. Harusnya kalau rusak mereka tidak akan pernah beli, tapi ternyata dibeli. Nah, itulah makanya expired date parfum itu benar-benar tergantung bagaimana penyimpanannya dan bagaimana saat kita membuka dan menyemprotkannya. Jadi buat kalian, setelah dibuka pun masih ada jangka waktu bahkan sampai 5 tahun lebih. Jadi tetap aman dan tetap safe. Dan kurang lebih seperti itu penjelasannya dan semoga bermanfaat. Mantap betul bosku. Oke, dan pesan saya kenapa ada juga parfum yang kita baru beli tidak ada stikernya. Kebanyakan karena kita sudah kirim parfum ini sudah dikirim ke customer, sudah kepada pembeli terakhir, maka stiker itu kebanyakan kita cabut. Jadi sebagian kita cabut, ada sebagian yang kita tetap tempel. Kenapa? Karena untuk menghindari pertanyaan customer. Pertanyaan yang sudah kita jelaskan pun kadang mereka tidak mengerti dan tetap menganggap bahwa itu adalah expired sebuah parfum. Dan mereka minta tukar, mereka kirim balik. Mending kalau dekat sesama Jakarta. Kalau kirim balik lagi ke Papua atau ke Kalimantan, ongkos kirimnya berapa, barangnya berapa, di tengah jalan juga bisa rusak. Maka lebih baik stiker itu dicabut dan pembeli sudah mendapatkan parfumnya secara original dan sudah bisa menikmati karena itu ada pelanggan terakhir buat mereka. Jadi sudah tidak perlu lagi pengecekan BPOM atau hal-hal lain sehingga tetap aman. Tapi kalau di toko maka tetap harus ada stiker itu karena untuk menghindari pengecekan BPOM yang kadang-kadang masih suka datang untuk mengecek. Jadi sebagian ada yang ditempel, sebagian ada yang tidak. Bukan berarti palsu, bukan, tapi ada yang dicabut juga untuk menghindari kebingungan dari para customer. Karena biasanya orang Indonesia itu suka berpikiran lebih jauh, lebih pintar daripada yang ngerti. Mereka merasa mereka lebih pintar, mereka lebih pandai, sehingga saat expired date itu mereka menganggap itu adalah expired sebuah parfum. Kita sudah jelaskan, tetap mereka tidak mengerti. Akhirnya daripada pusing, kita cabut saja. Case close, kasus ditutup dan semua beres, semua senang, dapat parfum original dan bisa dinikmati. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan jangan lupa pakai parfum. Thank you, Dana.